Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang mulia ini, hari Ahad, hari Minggu kata orang Indonesia, 5 hari bulan September 27 Muharram, kita lanjutkan serial muzakarah ataupun tazkirah bersama kisah salihin, seri yang ke-11, serial yang ke-11, mengambil iktibar daripada kisah salihin yang di sini seorang wanita salihah yang dikasih Allah, yang disayang Allah. Macam anak Allah menyayangnya, ibu yang kematian suami, yang memelihara 5 orang anak kecil masih anaknya, usianya masih 30, tapi Allah sayang sama dia. Dengan apa? Dengan istighfar. Dengan memperbanyak istighfar. Setelah ibu ini mendengar ada seorang penceramah berceramah di radio, membacakan hadis Rasulullah SAW, patutnya hadis ini bertempat di hati setiap muslim. Ingin selesai dari masalah penyakit kah, masalah corona, COVID-19 kah, apakah, inilah solusinya antara lain, man aksaral istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Shadaqa Rasulullah SAW fi maqal. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Al-Hakim. Siapa yang tekun beristighfar, rajin beristighfar, Allah akan memberi jalan keluar dari kesempitan yang dihadapi. Allah akan menghilangkan kegundahannya. Allah akan melapangkan rezekinya dari sumber yang tidak diduga. Inilah pangkal cerita kita. Sekarang kita bersama yang tersirat di balik yang tersurat. Apa kisah yang tersirat di sini? Pendidikan dan tarbiyah zikrullah bagi si anak sangat dominan. Ibu ini anaknya 5 orang. Suami meninggal, berarti anak itu anak yatim. Tapi dia tarbiyah dengan tazkirah dari awal. Bila anaknya masuk sekolah, anaknya cemerlang, anaknya 10 tahun sudah hafal Quran. Subhanallah. Padahal ayah tidak ada ya. Ayah tidak ada. Macam mana anak ataupun cucu? Ayah ada, mak ada, datuk ada, nenek ada. Tapi tak mau hafal Quran. Kenapa? Kurang istighfar. Kurang istighfar. Inilah di sini. Pendidikan dan tarbiyah zikrullah bagi si anak sangat perlu dan dominan sekali. Kita teringat cerita di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab selalu disebut cerita ini. Seorang ayah mengadukan perihal anaknya kepada Umar. Zaman dahulu masalah keluarga pun, masalah anak pun dibawa kepada khalifah. Khalifah menyelesaikan masalah keluarga, masalah masyarakat. Ayah langsung jumpa Khalifah Umar. Wahai Umar bin Khattab Amirul Mukminin, tolong selesaikan masalah anak saya ini. Anak saya ini tidak dengar cakap. Anak dari kecil tidak dengar cakap. Baiklah kata Umar. Umar pun menyampaikan tausiah ringkas untuk anak di depan ayahnya. Anak pun faham. Berterima kasih kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu setelah selesai Umar bertazkir, anak tadi bertanya, wahai Amirul Mukminin, boleh enggak tanya katanya. Boleh, bisa saja. Lalu tadi Umar bertazkirah tentang tugas kewajiban anak terhadap ayah. Sekarang saya sudah faham tugas saya. Saya nak tanya, apa pula tugas ayah terhadap anak? Oh, kata Umar, itu ada 3 tugasnya. Tugas asas ayah kepada anak ataupun kewajiban ayah terhadap anaknya ada 3. Ayan taqi ummah wa ayuhsin asmah wa ayu'allimahul kitab. Pertama katanya, si anak sebelum ayah kawin dengan bakal ibu si anak ini, pilih benihnya dulu. Pilih benihnya dulu. Masalah memilih benih ini ibarat bercocok tanam, macam memilih tanah untuk menanam durian contohnya, menanam kelapa contohnya. Ada peringatannya dalam surah Al-A'raf, katanya wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kalau tanah itu subur,
nanti tanaman yang tumbuh pun akan subur, buahnya akan lebat dan rasanya pun lezat. Wal balalu thayyibu yakhruju nabatu biizni rabbih walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Tanah yang subur, tanamannya akan subur dengan baik. Tapi tanah yang gersang, nanti tanamannya ibarat kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Ayat 85 surah Al-A'raf halaman 185. Ayat 58, maaf ya. Ayat 58 halaman 158 surah Al-A'raf. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatu biizni rabbih. Tanah yang subur, tanamannya akan hidup berkembang dengan baik. Jadi kata Umar bin Khattab kepada anak yang bertanya, ayah sebelum kawin dengan ibu bakal ibu si anak ini, ataupun saat ayah mencari pasangan yang akan menjadi teman hidupnya, pilih dengan baik dulu. Ayantaqi ummah. Yang kedua, bila anak sudah lahir, kasih nama yang baik, yang ada risalah, ada message. Kalau namanya tak baik, tukar saja. Rasulullah menukar nama-nama sahabat yang tidak ada makna namanya. Walaupun di identity card-nya, di IC-nya, di KTP-nya tidak ditukar, tapi panggilannya ditukarlah. Nah, yang kedua, memberi nama yang baik. Yang ketiga, mengajar Al-Quran dari kecil. Dari kecil, bila anak sudah pandai bicara, sudah pandai ngomong, ajar Al-Quran. Lalu anak tadi sudah paham dan melanjutkan kegundahannya. Wahai Amirul Mukminin, katanya, yang tiga ini tidak ada sama ayah saya. La ilaha illallah. Itu kadang-kadang ya, kadang-kadang silapnya silap si ayah, kadang silap si ibu, kadang silap kedua-duanya. Yang jelasnya dalam dalam pengajaran tersirat dari kisah ini dikatakan di sini pendidikan dan tarbiyah zikrullah bagi si anak sangat perlu. Dari kecil sebetulnya anak diajar dengan istighfar, diajar Quran. Barulah nanti pertumbuhannya akan baik. Seterusnya, kekayaan dan kebahagiaan hakiki bersifat kerohanian, bukan kebendaan. Kebahagiaan manusia sebenarnya rohaninya, bukan uang ringgitnya, bukan rumahnya, bukan mobilnya, bukan keretanya yang diukur, kerohaniannya. Kalau dalam hadis pun dikatakan, laisal ghina an kasaratil arad walakinnal ghina ghina nafs. Hadis ini dari kecil ya, dari sekolah rendah dulu, dari sekolah dasar SD, diajar oleh orang tua, diajar oleh keluarga, diajar di sekolah. Laisal ghina an kasaratil ard. Kekayaan itu bukan kekayaan harta benda. Walakinnal ghina ghina nafs. Kekayaan itu kekayaan rohani. Kalau rohaninya puas, beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, apapun yang diberikan Allah kepadanya, dia tetap redha dan bahagia. Baik. Si mumin dituntut belajar daripada kisah salihin. Orang beriman karena selalu mendekatkan diri dengan kisah salihin, belajar sama dia, bergaul dengan orang saleh, mencari orang saleh, sehingga orang dulu bila masuk masjid mereka berdoa, Allahumma yassirli jalisan salihah. Orang dulu bila masuk masjid akan berdoa, Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, saya masuk masjid ini nak jumpa dengan orang saleh, saya ingin curhat, saya ingin tukar fikiran, saya ingin mencari kejernihan, saya ingin penyelesaian masalah hidup saya. Begitu orang dulu ya. Si mukmin amat dituntut belajar pada kisah salihin. Dalam konteks cerita kita ini, kisah salihah. Poin berikutnya terakhir, kehidupan suami istri adalah amanah suci yang memerlukan tuntunan Rasulullah, pembawa kerahmatan sejagat. Nak mengendalikan bahtera keluarga, rumah tangga, kehidupan suami istri perlu mengacu kepada hadis Nabi, perlu selalu menyimak hadis Nabi. Si istri soleh yang kematian suami dalam kisah kita ini, dia mendengar ceramah di radio, diperhatikan, diamalkan. Lalunya hidupnya selamat. Terakhir sekali dia mengatakan, sayalah wanita yang paling bahagia, katanya. Dia sangat senang. Mungkin kalau suaminya masih hidup, mungkin tidak sebahagia itu dia. Begitulah hebatnya Allah ya. Allah sayang kepada suaminya, diambilnya awal. Allah sayang kepada istrinya yang tinggal tanpa suami, tapi Allah didik dia dengan
zikrullah, dengan istighfar, lalu anak-anaknya semuanya menjadi buah hati, belahan jiwa yang menyenangkan hatinya, yang dikatakan dalam Quran, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya. Ini ayat yang merupakan dambaan setiap orang yang mempunyai anak, setiap orang yang mempunyai keluarga, yang mempunyai cucu. Ayat dalam surah Furqan, anak yang menyenangkan hati, yang membahagiakan. Wa ja'alna lil muttaqina imama, doa dalam surah Furqan ayat 74 halaman 366. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Inilah yang diperoleh ibu tadi, ibu yang kematian suami, lantas Allah beri dia anak-anak yang saleh-salehah. Katanya, sayalah wanita yang paling bahagia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shrah sudurana wa nawwir qulubana. Allahumma shrah sudurana wa nawwir qulubana. Allahumma shrah sudurana wa nawwir qulubana bil iman wa nawwir qulubana bil Qur'an wa habib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa kari ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan ij'alna minar rasyidin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.